Selamat datang di Sekolah Kristen Kalam Kudus Pontianak. Kali ini kita akan masuk di tema 3, pembelajaran yang kedua mengenai hak dan kewajiban. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah murid dapat menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kali ini kita akan bahas satu persatu mengenai apa itu kewajiban dan apa itu hak. Nah, slide ini bertanya ke kita, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, kewajiban merupakan asasi manusia, dapat kita artikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Itu adalah pengertian dari kewajiban. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus didapat oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Ingat ya, hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Anak-anak, coba kalian buka buku kalian di halaman 12 dan 13. Di situ ada beberapa gambar yang harus kita analisis. Yang pertama, apakah gambar yang pertama sudah mendapatkan haknya? Jawabannya sudah. Gambar yang kedua, apakah anak itu sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Jawabannya juga sudah. Pada gambar yang ketiga, apakah anak tersebut sudah mendapatkan hidup yang nyaman? Jawabannya belum. Lalu jawabannya gambar yang keempat, apakah anak tersebut sudah mendapatkan haknya dalam memperoleh kasih sayang? Coba kalian lihat pada gambar tersebut. Jawabannya tentu belum, karena anak tersebut sedang diabaikan oleh orang tuanya yang asik dengan kesibukannya masing-masing. Berikut ada beberapa contoh hak yang ada di rumah. Yang pertama, mendapatkan makan dan minum. Nah, makan dan minum adalah hak yang harus kita dapatkan saat kita berada di rumah. Yang kedua, mendapat perlindungan dan keamanan. Hak yang lain harus kita terima ketika di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Yang ketiga, mendapatkan kesejahteraan hidup. Yang keempat, hak mendapat kasih sayang dari semua anggota keluarga. Ini merupakan contoh hak yang ada di rumah. Sekarang kita akan membahas hak di sekolah. Yang pertama, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Dan yang kedua, berhak mendapatkan perlakuan adil atau nilai dari guru dan dapat perlindungan. Yang ketiga, kita berhak meminjam buku di perpustakaan. Yang keempat itu kita berhak mendapat bimbingan dari guru dan pendidikan. Dan yang kelima, kita berhak mempunyai banyak teman. Ini merupakan contoh hak ketika kita berada di sekolah. Contoh hak di tengah masyarakat. Yang pertama, kita dapat mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, menikmati lingkungan yang bersih. Yang ketiga, berpendapat dan berorganisasi. Yang kelima, kita berhak hidup tenang dan damai. Dan yang kelima, kita bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Ini merupakan beberapa contoh hak kita ketika kita berada di tengah masyarakat. Sekarang kita akan bahas kembali, coba buka buku kalian di halaman 13. Di situ kita akan bahas apa saja yang mempengaruhi hak kita. Yang pertama, ketika kita di rumah, yang mempengaruhi hak kita adalah orang tua tidak terlalu memperhatikan kita. Sifat emosional orang tua terhadap kita, lalu adanya kesulitan ekonomi keluarga. Yang kedua, yang mempengaruhi hak kita adalah ketika kita di sekolah, adanya teman yang tidak bersahabat, guru tidak bisa menjelaskan pelajaran dengan baik, lalu adanya tunggakan pembayaran SPP. Yang ketiga, yang mempengaruhi hak kita ketika di tengah masyarakat adalah adanya ancaman kekerasan yang mengancam keselamatan, lalu tidak adanya forum komunikasi masyarakat,
serta kita dikucilkan oleh masyarakat. Nah, ketiga contoh tersebut mewakili dari masing-masing yang mempengaruhi hak kita, baik itu ketika kita di rumah, ketika kita di sekolah, maupun ketika kita berada di masyarakat. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar siapakah ini? Ini adalah Mikhail Faraday. Nah, setiap warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Nah, dari penemuan Michael Faraday ini, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday ini kita juga dapat belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan yang baru. Nah, ini beliau merupakan salah satu penemu listrik. Ya anak-anak bisa lihat berkat beliaulah kita dapat menggunakan hak kita untuk menggunakan listrik. Demikian penjelasan dari Mister. Mister harap kalian dapat belajar dengan baik dan dipelajari baik-baik ya anak-anak. Mister ucapkan thank you and God bless you kid.